Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tita Suci Wulandari NPM C1B0181030. Nah, kali ini saya kembali akan ngebahas beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan. Sekarang kita akan ngebahas mengenai valuta asing dan juga nanti kita juga akan ngebahas mengenai pasar uang. Teman-teman, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah ini. Jadi, kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu kita akan ngebahas valuta asing. Jadi, valuta asing ini seringkali disebut juga dengan PALAS. Ini merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Seringkali valuta asing atau PALAS yang banyak dipakai adalah mata uang suatu negara yang memiliki atau yang berfungsi cukup besar dalam sistem perekonomian di semua negara. Dan salah satunya yaitu adalah dolar. Dolar adalah contoh valuta asing yang sering dipakai di seluruh negara. Dan valuta asing ini adalah bagian dari devisa suatu negara. Devisa ini merupakan setiap kekayaan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa, ataupun mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Nah, PALAS ini sendiri juga memiliki tujuan. Di sini terdapat beberapa tujuan dijalankannya transaksi valuta asing. Yang pertama yaitu sebagai alat transaksi pembayaran, yang kedua untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga dapat mengirimkan uang ke luar negeri, yang ketiga memperoleh keuntungan, yang keempat pemagaraan risiko atau hedging, dan yang kelima yaitu untuk memudahkan belanja. Yang dimaksud dengan memudahkan belanja ini adalah untuk memudahkan belanja di luar negeri ya. Nah, di sini juga ada fungsi dari PALAS atau valuta asing. Nah, untuk fungsinya ini sendiri ada sebagai alat tukar internasional. Valuta asing ini memiliki fungsi sebagai alat tukar internasional, sebagai alat tukar barang atau jasa antar negara dengan negara lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing ini mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran pada uang dari suatu negara ke negara lainnya. Dan yang selanjutnya di sini fungsinya yaitu sebagai pengendali kurs mata uang. Kurs ini merupakan perbandingan nilai mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya. Dan next, yang terakhir, fungsi dari PALAS ini sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Jadi karena valuta asing dapat dijadikan sebagai alat tukar internasional, maka perdagangan internasional akan semakin mudah dijalankan dengan menggunakan pasar valuta asing ini. Dan selanjutnya, valuta asing ini juga memiliki jenis-jenis. Nah, jenis valuta asing dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya dan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan jenisnya, valuta asing dikategorikan menurut ada valuta asing fisik dan juga ada valuta asing non-fisik. Nah, kalau untuk valuta asing fisik ini adalah uang asing dalam artian sebenarnya, yakni uang asing dalam bentuk logam ataupun kertas. Sedangkan untuk yang non-fisik yaitu uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lain, seperti contohnya itu ada cek, ada wesel, ada travelers, dan masih banyak lainnya surat-surat berharga lainnya. Sedangkan menurut bentuknya, valuta asing dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada mata uang asing. Mata uang asing ini contohnya itu ada Indonesia, rupiah, USD, euro, SGD, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada saldo kredit asing. Saldo kredit ini merupakan
Dan yang kedua, yang ini ada saldo kredit. Nah, untuk saldo kredit ini saldo kredit bank devisa di suatu negara. Dan ada juga surat wesel luar negeri. Surat wesel luar negeri ini merupakan surat wesel aktivitas ekspor dan impor. Dan yang selanjutnya ada hak penerimaan pembayaran. Nah, untuk hak penerimaan pembayaran ini dalam bentuk yang berbeda-beda pada suatu negara, tergantung pada negaranya. Nah, di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing. Untuk faktor yang ini ada perubahan dalam cita rasa masyarakat, ada juga perubahan harga dari barang ekspor, terjadinya kenaikan harga umum atau biasa disebut dengan inflasi, ada perubahan dalam tingkat bunga, dan yang terakhir itu perkembangan ekonomi. Di sini valuta asing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu transaksi dapat dilakukan selama 24 jam. Dan juga harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada, tidak turun drastis. Dan juga biaya transaksi lebih murah, serta kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Dan untuk kelebihan yang terakhir yaitu daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Sedangkan untuk kekurangan falas itu sendiri, di sini ada kekurangan dari pasar falas valuta asing ada sebagai berikut. Ada risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi, sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, dan yang terakhir itu asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Nah, teman-teman, itulah tadi materi dari valuta asing. Dan untuk selanjutnya kita bakalan masuk ke materi pasar uang. Jadi untuk pengertian pasar uang itu sendiri, pasar uang ini merupakan salah satu pasar yang menjadi wadah untuk bertemunya para pemilik dana, funder, dengan pihak yang membutuhkan dana, consumer, di mana pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara broker atas suatu transaksi permintaan atau demand atau penawaran supply. Nah, terhadap jumlah dana atau surat-surat berharga dalam jangka pendek. Dan pasar uang ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, transaksi jual beli yang tidak terikat pada tempat tertentu. Yang kedua, hanya memenuhi dana pada jangka pendek. Dan yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dan pasar uang ini juga memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga pada jangka pendek. Yang kedua sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi suatu perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Dan yang ketiga yaitu sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dari investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin membeli suatu surat berharga, pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SBI. Dan pasar uang ini juga tentunya memiliki sumber. Nah, dana-dana yang diperjualbelikan di pasar uang dapat berasal dari yang pertama, kelebihan uang kas dari suatu badan usaha milik negara, BUMN. Yang ketiga, kelebihan uang kas dari suatu perusahaan yang belum digunakan, dan maksudnya yang kedua, kelebihan uang kas dari suatu perusahaan yang belum digunakan, dan yang ketiga yaitu kelebihan uang kas dari berbagai bank yang ada. Nah, untuk pelaku pasar uang. Nah, untuk pelaku pasar uangnya ini sendiri ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan individu dari masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari pasar uang. Nah, pada video kali ini, karena kita sudah membahas mengenai valuta asing dan pasar uang, saya memohon maaf sekali jika terdapat banyak kesalahan pengucapan kata-kata atau mungkin terdapat
ketidakjelasan atau kurang jelas pada materi yang saya sampaikan. Karena di sini saya juga dalam proses belajar, jadi saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.